Om Swastiastu, selamat pagi dok, selamat pagi teman-teman. Perkenalkan kami dari grup B yang beranggotakan Maria Fatima, Joanita, Febe, Crescencia, Nurul, Tere, Fazral, dan Grace. Pada hari ini akan mempresentasikan tentang metabolisme protein pada rumen yang diampu oleh dosen kita, Dr. Insinyur Iputu Sampurna MS, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Protein merupakan unsur yang sangat penting di dalam tubuh karena protein menjalankan sebagian besar fungsi-fungsi fisiologis tubuh. Metabolisme protein pada dasarnya menghasilkan asam amino, dan di dalam rumen protein mengalami hidrolisa menjadi oligopeptida oleh enzim proteolitis yang dihasilkan oleh mikroba. Sebagian mikroba dapat memanfaatkan oligopeptida untuk membuat protein tubuhnya. Sebagian lagi oligopeptida dihidrolisa lebih lanjut menjadi asam amino. Sebagian besar mikroba rumen tidak dapat memanfaatkan asam amino secara langsung, karena diduga mikroba rumen, terutama bakteri, tidak mempunyai sistem transport untuk mengangkut asam amino ke dalam tubuh. Sebanyak 82% mikroba rumen dapat menggunakan nitrogen amonia, karena itu mereka lebih suka merombak asam amino tersebut menjadi amonia. Next. Baik, saya akan lanjutkan. Proses deaminasi asam amino menjadi asam alfa keto dan amonia berlangsung lebih cepat dari proteolitis. Dan bahan yang untuk diserap dan digunakan untuk sintesis protein dalam tubuh berasal dari dua fraksi, yaitu protein mikroba dan protein asal makanan yang selamat dan tidak mengalami degradasi di dalam rumen. Lalu, dalam memilih sumber protein harus didasarkan pada 3 poin, yaitu yang pertama, protein tersebut sanggup mendukung pertumbuhan protein dan mikroba. Dan yang kedua, tahap terhadap degradasi rumen. Dan yang ketiga, bernilai hayati tinggi. Next. Selanjutnya yaitu adalah beberapa cara untuk memperkecil degradasi protein dalam rumen. Yang pertama itu adalah encapsulation, terus yang kedua ada penambahan bahan kimia formaldehid, tannic acid, dan gambir. Kemudian yang ketiga ada grinding dan pelleting untuk mempercepat red passage. Selanjutnya nomor 4 ada cooking, dimana ini akan menyebabkan protein menggumpal sehingga daya larutnya turun. Selanjutnya ada salting, di mana ternak akan haus sehingga banyak minum dan sebagian protein akan terbawa keluar dari rumen. Yang terakhir itu ada watering, di mana watering ini akan mempercepat laju pergerakan protein. Selanjutnya yaitu kebutuhan nitrogen bagi ruminansia. Ada 3 sumber. Yang pertama itu nitrogen dapat dilarutkan yang langsung diubah menjadi amonia, misalnya NPN atau nitrogen non-protein dan urea. Yang kedua yaitu sumber protein yang mengalami degradasi, lebih besar dari peptide, lebih besar dari asam amino. Yang ketiga yaitu non-degradasi protein, yaitu protein yang mengalami degradasi pasca rumen. Non-degradasi protein sama dengan undegradasi protein, sama dengan proteksi protein, tidak sama dengan bypass protein. Dapat terjadi secara alami pada pakan tertentu dan setelah mengalami manipulasi secara kimia atau fisik. Next. Baik, saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi bypass protein. Yang pertama itu ada daya larut protein. Protein yang kurang larut atau daya larutnya kurang, maka bypass proteinnya itu akan tinggi. Yang kedua ada kualitas protein. Semakin tinggi kualitas proteinnya, maka bypass proteinnya itu akan lebih besar. Yang ketiga itu ada frekuensi feeding. Semakin sering pemberian makanannya itu, maka bypass proteinnya itu akan semakin tinggi. Frekuensi feeding ini ada 3, yaitu pemberian berulang-ulang, pemberian air, dan pemberian ukuran pakan yang relatif besar. Selanjutnya itu yang keempat itu ada penambahan bahan kimia.
Nah, penambahan bahan kimia ini ada formaldehid, glutaraldehid, dioksal, dan tanin. Nah, selanjutnya itu yang kelima ada pemanasan protein. Nah, HTP itu tuh kurang soluble. Selanjutnya ada keuntungan HTTP. Yang pertama ada turun solubilitas dari 70 sampai 10%. Yang kedua ada menambah energi dari lemak. Yang ketiga, nilai gizi tidak mengalami kerusakan, hanya dinaturasi. Yang keempat itu ada enzim trimsin inhibitor dan urase rusak. Yang kelima ada naik kecernaan sampai 790%. Saya akan melanjutkan penjelasan materi. Mikroorganisme rumen berperan menyelesaikan degradasi protein pertama. Efisiensi penguraian protein oleh mikroba rumen tergantung pada keseimbangan antara proses proteolisis yang menghasilkan peptida dan asam amino yang secara langsung berasimilasi ke dalam protein mikroba dan sintesis mikroba yang membutuhkan sejumlah kecil energi. Aktivitas proteolitik sebagian besar dihubungkan dengan mikroorganisme. Peranan yang besar ditujukan oleh bakteri, sedangkan kontribusi protozoa dalam menguraikan protein sangat kecil. Namun, protozoa tetap dapat berperan dalam metabolisme protein. Pertama, semua protozoa dapat memakan bakteri dan dengan demikian dapat meningkatkan penggantian protein. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi. Sebagian besar asam amino yang ada di dalam rumen akan dideaminasi oleh mikroba rumen, melepaskan amonia, CO2, metan, dan asam lemak terbang dari kerangka karbon yang tersisa. Protozoa bersilia terutama sekali aktif dalam proses tersebut, dan bakteri juga menghasilkan amonia yang signifikan. Amonia merupakan hasil akhir dari penguraian protein pakan oleh mikroba rumen dan asimilasi NH3 untuk pertumbuhan mikroba. Selanjutnya, sebagian besar amonia di dalam rumen digunakan untuk sintesis mikroba dan bisa digunakan 30-80% oleh bakteri N dan 25-64% oleh protozoa N. Amonia juga akan diserap melalui dinding rumen, masuk ke dalam pembuluh darah, kemudian disalurkan menuju hati dan dimetabolisme menjadi urea. Urea dalam darah kemudian disalurkan kembali ke rumen dengan cara difusi melalui dinding rumen dan saliva. Di dalam rumen, urea sangat cepat dirubah menjadi amonia. Nitrogen dalam aliran digesta dari rumen. Nah, sebagian besar berasal dari protein mikroba, protein pakan yang tidak terdegradasi, amonia, dan juga campuran peptida-peptida yang proporsinya sangat tergantung pada pakan dan aktivitas mikroba di dalam rumen. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.